Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafar Akmalul Majid dengan NIM 169250118. Saya dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemanfaatan limbah plastik sebagai bahan perekat dalam formulasi pupuk organik dengan bantuan cairan EM4. Yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita tahu, sampah plastik menjadi masalah yang sangat serius akhir-akhir ini, terutama di lingkungan kampus ITB Jatinangor. Mengapa dapat terjadi? Ini terjadi karena proses penguraian alami plastik berlangsung sangat lambat dan pengelolaannya masih belum efektif. Plastik mampu bertahan ratusan tahun di lingkungan dan menimbulkan pencemaran tanah, air, serta mikroplastik. Selain itu, pupuk kompos yang saat ini beredar di masyarakat sebagai pupuk organik masih mempunyai kelemahan dalam kestabilan struktur dan ketahanan terhadap ekstraksi zat hara tanah. Maka dari itu, pemanfaatan limbah plastik sebagai bahan perekat kompos dengan bantuan cairan efektif microorganisms 4 atau cairan M4 menjadi alternatif. Kemudian rumusan masalah. Apa saja rumusan masalahnya? Yang pertama, bagaimana pengolahan sampah plastik di ITB Jatinangor. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan perekat pupuk kompos di ITB Jatinangor. Yang ketiga, bagaimana dampak pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan perekat pupuk kompos terhadap kesuburan tanah di ITB Jatinangor. Bisa kita lihat di sini ada 3 foto. Yang pertama yaitu gedung GKU 1 kampus tercinta kita ITB Jatinangor. Di sebelah kanannya itu ada foto IPST ITB Jatinangor. IPST itu adalah tempat di mana sampah-sampah dari seluruh penjuru kampus ITB Jatinangor dikumpulkan dan nantinya akan dikelola oleh petugas. Di bawah foto gedung GKU 1 itu ada foto petugas kebersihan di ITB Jatinangor sedang memilah sampah-sampah di IPST ITB Jatinangor. Lalu tujuan penelitiannya yang pertama untuk menjelaskan bagaimana pengolahan sampah plastik di ITB Jatinangor. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan perekat pupuk kompos di ITB Jatinangor. Yang ketiga, untuk menjelaskan bagaimana dampak pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan perekat pupuk kompos terhadap kesuburan tanah di ITB Jatinangor. Sebelum itu, yuk mengenal lebih dekat apa itu limbah plastik, pupuk kompos, dan M4. Yang pertama, limbah plastik. Apa itu limbah plastik? Limbah plastik itu adalah segala bahan yang terbuat dari plastik atau polimer sintetis yang biasanya terbuat dari atau berbahan dasar minyak bumi yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan terutama tanah, air, dan udara. Lalu pupuk kompos itu adalah pupuk yang terbuat dari sisa-sisa bahan organik yang mengalami dekomposisi atau pelapukan. Kemudian apa itu E4? E4 ini adalah cairan yang mengandung bakteri hasil fermentasi tingkat tinggi. Lalu bagaimana gambaran umum pengolahan sampah plastik di ITB Jatinangor? Kelompok kami sudah mendatangi IPST Jatinangor dan sudah bertanya juga kepada beberapa petugas yang ada di sana. Hasil dari wawancara kami dengan beberapa petugas, diketahui informasi mengenai bagaimana sih pengelolaan sampah plastik di ITB Jatinangor. Yang pertama, sampah diangkut setiap pagi sebanyak 2 ton. Yang kedua, sampah dipilah secara manual oleh petugas. Yang ketiga, proses pengomposan dilakukan dengan pengadukan sampah organik dengan ranting dan daun. Yang keempat, sampah anorganik yang telah dipilah nantinya akan dikirimkan ke tempat pembuangan sampah akhir milik Kabupaten Sumedang. Lalu kami juga sudah mewawancarai salah satu pengelola IPST Jatinangor. Kami mendapatkan beberapa informasi dari beliau. Yang pertama, insinerator atau alat pembakaran sampah belum bisa digunakan. Yang kedua, tidak ada solusi alternatif pemanfaatan limbah plastik. Yang ketiga, kondisi limbah plastik yang sudah tidak memadai. Berikut adalah dokumentasi dari salah satu teman kami yang mewawancarai pihak pengelola IPST. Lalu bagaimana ide pembuatan pupuk kompos yang disertai dengan penambahan sampah plastik untuk dimanfaatkan sebagai perekat itu datang? Kelompok kami sudah berdiskusi panjang dan diputuskan bahwasannya kelompok kami menggunakan tulang ayam dan cangkang telur sebagai limbah organik
yang menjadi bahan dasar untuk pembuatan pupuk kompos. Dari mana kami mendapatkan tulang ayam dan cangkang telur ini? Kami mendapatkan limbah tulang ayam dan cangkang telur ini setelah bekerja sama dengan salah satu penjual atau pedagang makanan yang ada di kantin ITB Jatinangor. Kemudian sampah-sampah yang ada dipisahkan, yaitu tulang ayam dan cangkang telur dipisahkan, kemudian dikumpulkan, kemudian kami cuci dan kami jemur. Lalu kami olah bahan itu sedemikian rupa, begitu pula dengan plastik kami olah, kemudian kami campurkan dengan tulang ayam cangkang telur tadi, kami tumbuk menjadi tepung, yaitu tepung cangkang telur dan tepung tulang ayam, kemudian ditambahkan cairan M4, kurang lebih seperti itu langkah-langkah yang kami lakukan. Lalu ditambahkan limbah plastik sebagai perekat pupuk kompos. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai proses pembuatannya, kami cantumkan di laporan penelitian. Pupuk kompos yang sudah kami buat itu kami ujikan terhadap tanaman daun bawang tersebut. Berikut adalah foto dari tanaman daun bawang. Lalu hasil dari pengujian terhadap tanaman daun bawang tadi berupa sebagai berikut, yaitu kami menggunakan dua data utama dari hasil pengujian dengan tanaman daun bawang, yaitu yang pertama tanaman yang tidak diberi pupuk, yang kedua tanaman dengan pupuk organik. Kami menilai dari pertumbuhannya, yaitu kami membandingkan bagaimana pertumbuhan antara tanaman daun bawang tanpa pupuk dengan tanaman daun bawang yang diberikan pupuk organik. Hasilnya adalah sebagai berikut, yang kami cantumkan dalam bentuk tabel dan juga diagram. Dari tabel ini bisa kita lihat bahwasannya pertumbuhan antara tanaman tanpa pupuk dengan pupuk organik itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Tanaman daun bawang dengan pupuk organik itu memiliki pertumbuhan yang lebih cepat. Dilihat dari angka, yaitu dari tingginya saja, yang tanaman dengan pupuk organik itu memiliki pertumbuhan tinggi sekitar 2,5 cm. Sementara untuk yang tanaman tanpa pupuk itu 2,2 cm. Ini adalah rata-rata pertumbuhannya. Dan kami mengujinya ini selama 3 hari berturut-turut untuk melihat perkembangannya dan didapatkan data sebagai berikut. Kemudian data tabel ini kami simpulkan dalam wujud diagram batang. Berikut ini adalah diagram perbandingan rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman. Dari diagram ini bisa kita lihat bahwasannya tanaman dengan pupuk organik itu memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibanding tanaman tanpa pupuk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pupuk kompos yang ditambahkan sampah plastik atau limbah plastik sebagai bahan dasarnya itu mempunyai efek yang cukup signifikan terhadap tanaman uji. Tentu saja dari penelitian ini ada keunggulan dan juga tantangan. Dari keunggulannya sendiri, yang pertama ada mengurangi pencemaran lingkungan, kemudian mengurangi volume sampah di TPA, lalu meringankan beban petugas kebersihan, menciptakan peluang ekonomi baru, dan meningkatkan kesadaran serta kreativitas masyarakat tentang pengelolaan limbah yang baik, sehingga menjadikannya lebih berkelanjutan. Tentu saja ada tantangannya tersendiri, yaitu yang pertama infrastruktur dan teknologi yang masih terbatas, karena tidak semua wilayah atau area memiliki infrastruktur yang sama, maka dari itu keterbatasannya menjadi tantangan. Lalu yang kedua, kurangnya kesadaran dan partisipasi. Dan yang ketiga, kebijakan kampus yang belum komprehensif dan mendukung. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa pupuk kompos yang dibuat dengan menggunakan kombinasi M4, cangkang telur, tulang ayam, serta limbah plastik menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan tanaman. Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa tanaman yang memperoleh perlakuan pupuk tersebut mengalami peningkatan tinggi rata-rata sebesar 2,4 sampai 2,5 cm dalam kurun waktu 3 hari. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tanaman tanpa pupuk, yaitu sekitar 1,7 cm pada periode waktu yang sama. Temuan ini mengindikasikan bahwa formulasi pupuk kompos tersebut mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemupukan. Selain itu, pemanfaatan limbah plastik juga memiliki potensi sebagai solusi alternatif dalam upaya pengurangan akumulasi limbah plastik di lingkungan kampus ITB Jatinangor. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.